Dari pusat Kabupaten Manokwari, lokasi yang akan dituju berjarak sekitar 70 km dengan waktu tempuh mencapai 5 jam perjalanan. Tim berangkat menuju dalamnya pegunungan di Kabupaten Manokwari. Perjalanan menembus hutan Papua tentu tidak mudah. Kendaraan kami harus melalui lintasan yang terjal dengan medan yang menantang, curam, menikung tajam, berbatu, dan berlumpur. Bahkan, beberapa kali rombongan harus berhenti karena terhalang jalan yang rusak bahkan longsor. Seperti di lokasi ini, terjadi longsoran yang memutus jalan utama. Setelah longsoran diamankan sebisanya, tim melanjutkan perjalanan dan terpaksa menggunakan jalur memutar melintasi badan sungai. Lolos dari satu rintangan, tim kemudian dihadapkan dengan jalanan yang juga terhalang material longsor berupa batuan, juga pepohonan. Setelah material longsor disingkirkan dari badan jalan oleh alat berat, tim melanjutkan perjalanan merangsek ke dalam lebatnya hutan Papua. 1 jam kemudian kami berhenti, tiba di sebuah lokasi yang sangat menyayat hati. Inilah lokasi bekas tambang yang menurut informasi petugas, pelakunya sudah diamankan, sehingga lokasi ini dibiarkan begitu saja. Dari pandangan mata yang saya lihat, sangat jelas bahwa tambang telah merusak keindahan bumi Papua. Gundukan puing batu yang berbukit-bukit menandakan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini mustahil jika tidak melibatkan alat berat. Dugaan ini dibenarkan oleh Kepala Distrik Wasirawi. Wilayah Kabupaten Manokwari sudah banyak wilayah yang rusak akibat pertambangan liar atau pertambangan emas ilegal. Banyak sekali wilayah yang didatangi oleh para penambang liar, membangun gubuk-gubuk di sekitar sungai dan melakukan pertambangan tanpa izin untuk mengeruk emas dari Kabupaten Manokwari ini. Pemerintah masih melakukan penyelidikan untuk bisa menindak tegas agar masyarakat tidak dirugikan tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga lingkungan hidup. Namun perjalanan belum selesai. Tim melanjutkan agenda peninjauan dan masuk semakin dalam ke area pertambangan ilegal, menyusuri jalur Sungai Wariori. Namun, semakin jauh perjalanan kami, semakin menyedihkan pemandangan yang kami saksikan. Kerusakan semakin parah. Danau-danau bekas galian menganga di berbagai titik dengan bukit-bukit puing batuan menjulang di sekitarnya. Di area sekitar danau tersebut, beberapa orang terlihat melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Tiba di sebuah lokasi, kami berkesempatan masuk ke dalam salah satu gubuk terpal. Di dalamnya, saya berbincang dengan beberapa orang. Mereka tidak berkenan kami wawancara secara langsung. Tapi dari hasil perbincangan, mereka menceritakan bahwa sekurangnya satu gubuk berisi 10-12 orang pekerja tambang. Di antaranya berasal dari Sulawesi bagian utara, juga ada yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka bertahan di lokasi ini mengandalkan gubuk kios yang menjual logistik seperti sayur dan bahan pangan lainnya layaknya pasar. Ironis, menurut beberapa orang, bahkan di lokasi ini terdapat area gubuk prostitusi. Dan setiap transaksi di lokasi ini dilakukan dengan butiran emas. Bukan itu saja, meskipun fasilitas di lokasi pertambangan ilegal ini hanya terlihat gubuk-gubuk terpal sederhana, namun mereka memiliki koneksi internet, wifi dengan dukungan sambungan Starlink. Sudah langsung dibakar, sudah jadi. Jadi mas? Iya. Jadi mas ya, dibakar ya. Berapa harga dijual di sini? Kalau dijual dia kalau ditampak 1.300.000 di sini. Oh, kalau ditambah Per gram. per gram. Iya. Kalau dia di SP 1.5. Tapi ada pembelinya. Ada. Beberapa penambang juga menunjukkan foto-foto emas yang sebelumnya pernah mereka dapatkan. Menurut mereka, setiap kelompok di lokasi ini bisa mendapatkan 500 sampai 1.000 gram emas setiap bulan. Bayangkan berapa kilogram emas yang bisa didapatkan oleh ratusan kelompok yang menambang di lokasi ini setiap hari sejak sekurangnya 6 tahun lalu. Namun rasa terkejut kami lagi-lagi belum selesai saat kami menemukan sebuah lorong seperti mulut gua. Inilah pertambangan dengan metode berbeda. Alih-alih mengeruk dan membuat danau, kelompok ini memilih menggali gua dengan kedalaman yang luar biasa.
Melihat gelapnya lorong di depan saya membuat saya gentar dan langsung membayangkan risiko terburuk yang bisa dialami oleh para penambang ini. Ini gali sedalam ini setiap hari berapa meter, Pak? Tiap hari berapa meter? Berapa meter itu? Tidak sampai setengah meter apa. Setengah meter. Jadi digali terus ke dalam ini. Iya. Ya, jadi ini adalah terowongan atau galian yang dibuat oleh para penambang emas di wilayah Kabupaten Manokwari untuk mendapatkan emas di daerah ini. Dan kalau Anda bisa lihat, ini adalah selang-selang yang dimasukkan ke dalam. Sistemnya adalah para penambang akan menggali kedalaman gua ini. Sampai saat ini mereka mengaku bahwa kedalamannya sudah mencapai 30 meter. Ketika digali, mereka menggunakan selang ini untuk mengeluarkan air yang ada di dalam agar mereka bisa mengangkat materialnya dan ditaruh ke dalam box yang akan mereka tempatkan di luar. Dan di dalam box itulah mereka akan menyarikan atau menyaring material dari dalam untuk bisa mendapatkan butiran emas. Dengan metode pertambangan ilegal sebesar dan semegah ini, kuat dugaan bahwa pertambangan ini melibatkan orang-orang yang punya modal besar, bahkan kekuasaan. Ya, semua yang datang ke sini hanya bisa mencari dan mengambil keuntungan dari daerah ini. Penambang emas mereka akan bawa ya semua hasil-hasil itu pergi. Dan hari ini ya pertanian di dua distrik ini sangat stagnan dan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian karena memang air yang digunakan dari sini sudah tercemar, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Jangan sampai kita termanipulasi praktik pertambangan dengan kedok tambang rakyat. Karena yang saya lihat ini bukan untuk menaikkan derajat rakyat, tapi memanfaatkan rakyat untuk keuntungan sepihak yang serakah, bahkan haus darah. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Manokwari.